Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi Qur'ani di mana saja Anda berada. Kembali jumpa dengan saya Didi Junaidi dalam channel YouTube saya dalam segmen acara Inspirasi Qur'ani, meresapi makna ayat-ayat penggugah nurani. Sahabat Inspirasi Qur'ani yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema, satu masalah 1001 solusi. Namun sebelum kita lanjutkan tayangan video kali ini, seperti biasa, untuk sahabat Inspirasi Qur'ani yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, comment, and share, agar channel YouTube ini semakin berkembang, semakin baik, dan semakin menghadirkan konten-konten terbaik seputar Inspirasi Qur'ani. Baik sahabat Inspirasi Qur'ani yang berbahagia, kita mulai pembahasan kita kali ini. Di dalam Al-Quran, surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh atau sering disebut juga surah Alam Nashrah, ayat yang kelima dan keenam disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah informasi, sebuah kabar gembira kepada kita semua umat manusia, yaitu hamba-hamba Allah ini, bahwa setiap persoalan yang kita hadapi, setiap ujian hidup yang kita alami dan rasakan, itu pasti ada solusinya dan ada jalan keluarnya. Nah, sahabat Inspirasi Qur'ani yang berbahagia, dalam hidup ini tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki masalah. Semua menghadapi masalah, mempunyai persoalan hidup. Yang masih sendiri, masalah hidupnya dengan kesendiriannya, masalah pribadi, mungkin juga dengan masa depannya. Mungkin cemas kalau bimbang dengan pasangan hidupnya kelak. Siapa, apakah dia kelak akan bisa hidup bahagia dengan pasangannya ketika sudah berumah tangga nanti. Bagi orang yang sudah berkeluarga, masalahnya lebih kompleks lagi. Mungkin masalah dengan pasangannya, dengan istri atau suaminya, atau sudah punya keturunan, masalahnya dengan anak-anaknya dan lain sebagainya. Atau masalah yang dihadapi di dalam keluarga itu, misalnya masalah ekonomi, masalah pribadi dia dengan keluarganya, masalah dengan lingkungan sekitarnya dan sebagainya. Intinya bahwa dalam kehidupan ini tidak ada satu orang pun yang hidup tanpa masalah. Semua itu akan mengalami masalah. Dari yang ringan, sedang sampai yang berat. Nah, terkait dengan persoalan-persoalan hidup ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu informasi yang sangat luar biasa, membahagiakan untuk kita, yang tadi disebutkan dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna kata al-usr itu adalah satu kesulitan atau sebuah kesulitan yang tertentu. Sementara makna yusron itu adalah kemudahan yang beragam. Kenapa demikian? Karena di dalam surah ini atau dalam ayat ini dijelaskan al-usr itu diawali dengan alif lam atau al-ma'rifah, yang dalam kaidah bahasa Arab bahwa setiap kata yang diawali dengan al-ma'rifah itu menunjukkan jenis atau tertentu, sesuatu yang jelas. Dan ditafsirkan oleh Ibnu Katsir itu dengan sebuah kesulitan. Dan itu diulang ya di ayat yang pertama, ayat kelimanya itu fa inna ma'al usri, ya, al-usri. Kemudian di ayat berikutnya inna ma'al usri. Nah, itu dua-duanya menggunakan alif lam atau al-ma'rifah. Maknanya jelas satu. Sementara ayat berikutnya atau kata berikutnya itu adalah
yusron. Yusron itu dalam bentuk nakiroh. Nakir itu artinya sesuatu yang masih umum sifatnya, tidak menunjukkan tertentu. Dan itu sifatnya bisa beragam atau banyak. Dan itu diulang lagi. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Nah, apa makna dari kata ini? Dijelaskan oleh Ibnu Katsir dan juga para ulama lainnya, ulama tafsir lainnya, bahwa maknanya maka bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Dan sesungguhnya bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Nah, sahabat inspirasi Qur'an yang berbahagia, ada sebuah riwayat dari Ibnu Jarir, meriwayatkan dari Al-Hasan, bahwa Rasulullah SAW terkait dengan turunnya ayat ini, kemudian beliau keluar rumah dengan bahagia, dengan begitu senangnya. Kemudian beliau bersabda, satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Nah, ini dimaknai oleh para ulama tafsir. Ada satu persoalan hidup yang kita alami, ada ragam solusi yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan judul tema kita hari ini adalah satu masalah 1001 solusi. Sahabat inspirasi Qur'an yang berbahagia. Jadi pada prinsipnya ketika suatu persoalan datang menghadang dalam kehidupan kita, suatu kesulitan hadir dalam kehidupan kita, itu Allah sudah menyiapkan beragam solusinya. Sudah menyiapkan beraneka jalan keluarnya. Persoalannya adalah kenapa kemudian kita sangat sulit atau seringkali buntu tidak mendapatkan solusi dari persoalan yang kita hadapi. Karena kita fokusnya bukan pada solusi, tapi fokusnya pada persoalannya. Nah, ini yang menjadi kesulitan kita. Ketika ada persoalan atau hidup datang, ada masalah ujian yang kita hadapi, itu seringkali kita fokusnya bukan pada mencari solusinya, tapi fokus pada persoalannya itu. Nah, inilah yang perlu kita kaji lebih jauh. Nah, sahabat inspirasi Qur'an yang berbahagia, ayat ini jelas memberikan pesan positif, ya, optimis, bahwa Allah menghadirkan persoalan-persoalan hidup itu bukan tanpa solusi yang sudah dihadirkan, tetapi Allah sudah menyiapkan. Nah, ini juga ada redaksinya yang bisa kita kaji. Ma'a di situ ya, fa inna ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Bersama itu artinya sejalan, seiring. Bukan ba'da, kalau ba'da sesudah. Jadi bunyi redaksinya kan bukan fa inna ba'dal usri yusra, tapi fa inna ma'al usri. Nah, jadi bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, maka kita jangan menerjemahkan sesungguhnya sesudah kesulitan. Bukan sesudah, tapi bersama, ma'a. Artinya satu masalah itu sudah ada solusi di sampingnya. Nah, inilah yang kemudian seringkali kita lalai. Nah, sahabat inspirasi Qur'an yang berbahagia, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memberikan bagaimana solusi yang bisa kita cari untuk setiap persoalan. Nah, ini munasabah ayatnya namanya, ada keterkaitan dengan ayat yang lain. Di surah At-Tolak misalnya ayat 2 itu dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayat 2 dan 3 ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghadirkan makhraja, jalan keluar, solusi atas setiap persoalan. Ditambah satu lagi bonusnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Nah, jadi solusi yang bisa hadir itu ketika ada yattaqillah, kita bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Ini yang sering disampaikan para khotib pada saat khutbah Jum'ah. Takwa itu adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, sahabat inspirasi Qur'an yang berbahagia, kalau kita sudah tahu rumusnya, maka kita akan tenang menghadapi hidup ini. Kita akan tidak akan merasa gelisah, merasa galau setiap ada persoalan. Yakinlah, every cloud has a silver lining. Setiap persoalan itu pasti ada solusinya. Tinggal bagaimana kita menyikapi masalahnya.
Jadi tidak penting seberapa besar masalah yang kita hadapi, yang terpenting adalah sikap kita menghadapi masalah itu. Baik sahabat inspirasi Quran yang berbahagia, kembali kita mengingat ayat yang tadi bahwa fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Maka sesungguhnya bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Sesungguhnya bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Inilah yang dapat saya hadirkan dalam video kali ini. Tetaplah kita berpikir positif, optimis, karena Allah akan selalu bersama hamba-hambanya yang husnudzon kepadanya. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.